Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Baik, pagi hari ini kita akan mengambil pelajaran daripada satu peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak masuk ke wilayah Taif. Nabi nggak boleh masuk, dipulangin. Nah, sekarang ini deportasi. Nggak boleh masuk Nabi ke Taif. Pasti ada hikmah di balik peristiwa, betul nggak? Kita akan mengambil pelajaran apa sikap Nabi ketika beliau ingin masuk ke satu wilayah, kemudian Nabi ditolak. Bahkan bukan cuma ditolak, dilemparin batu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai ayat pembuka di sampul fotokopian kita ini, sekali lagi yang belum pernah megang kitab kuning, namanya kitab kuning. Sampulnya warnanya Surat Al-An'am 33. Ayat 33 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Sadaqallahu azim. Qad na'lamu, sungguh kami telah mengetahui, kami tahu, kata Allah. Apa yang Allah tahu? Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Engkau sedih gara-gara ucapan mereka. Nabi Muhammad tuh kalau ngajak orang lain berbuat baik, yang diajak gak mau, Nabi sedih. Ya, dia ngaji gak mau, ada gak? Ya, diajak berbuat baik gak mau.
Tugas engkau hanyalah mengajak. Masalah orang mau apa nggak mau itu mah urusan hidayah gitu. Ya, walaupun kita sedih kadang-kadang kayak kita nyuruh anak kita supaya nyuruh yang nggak mau, ya sedih. Tapi itulah hidayah. Kadang-kadang hidayah itu datang kepada orang yang tidak disangka-sangka. Ya, siapa sangka istrinya Fir'aun beriman, betul kan? Siapa sangka istrinya Nabi Lut malahan menolak. Kan istrinya Nabi Lut pendukung LGBT. Ya kan? Zamannya Nabi Lut kan zamannya homoseksual. Istrinya pendukung LGBT. Istrinya Nabi, maka jangan aneh zaman sekarang ada orang dia ulama, Ustaz, pendukung LGBT, istrinya Nabi aja ada pendukung LGBT. Kan zaman sekarang yang homo ada nggak pendukungnya gitu? Ada juga yang kadang-kadang yang dukung orang yang ngerti agama juga. Kan dia tokoh dari organisasi Islam besar. Yang lain lagi. Istrinya Nabi Nuh menolak, ya kan? Suaminya adalah Nabi, istrinya itulah hidayah. Siapa sangka? Fir'aun yang paling jahat dunia, istrinya beriman dengan Nabi Musa, betul kan? Siapa sangka? Itulah namanya hidayah. Yang namanya hidayah. Baik, peristiwa ini Nabi ditolak masuk ke wilayah Taif terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Jadi kan Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, diintimidasi, disakiti dan lain-lain. Singkat cerita, ada 2 orang yang menjadi katakanlah pendukung utama Nabi. Sandaran Nabi, yang pertama istrinya Khadijah. Yang kedua siapa? Pamannya Abu Thalib. Tahun ke-10 dua-duanya meninggal. Istri Nabi Khadijah meninggal dunia. Abu Thalib itu di Mekah dihormati. Makanya orang-orang tuh masih gak berani nyakitin Nabi. Masih ada pamannya. Begitu Abu Thalib meninggal dunia, semakin berani menyakitin Nabi. Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib juga meninggal, maka semakin menjadi-jadi di kota Mekah, intimidasi segala macam. Maka Nabi kepikiran, ini orang Mekah udah susah, ibarat adonan udah batat ya. Maka Nabi kepikiran tempat yang lain. Kemanakah Nabi melabuhkan pilihannya? Ke wilayah Taif. Jarak dari Mekah ke Taif mirip-mirip dengan Mekah ke Madinah. Bahkan kondisi Taif mirip-mirip dengan Madinah. Sekarang banyak orang ibadah umroh, di antara tujuannya jalan-jalan ke Taif. Kan orang ada yang umroh berkali-kali kan biasanya umroh, habis umroh ziarah ke gua ini, itu udah sering. Sekarang banyak paket-paket baru, umroh plus ziarah ke wilayah Taif. Semoga yang belum umroh bisa umroh, amin. Yang belum haji bisa haji, amin. Pernah saya bilang kemarin, saya punya tetangga tadi ibadah, punya duit berapa aja buat umroh, 1 juta buat umroh, gocap buat umroh, cepet buat umroh. Ternyata istrinya namanya umroh. Istrinya namanya umroh. Punya duit berapa aja buat gocap buat umroh, cepet buat umroh, 1 juta buat. Setiap malam suaminya begini belum mulai umroh. Gue umroh tiap malam di Bangka itu, di Bangka ada ustad, istrinya namanya Musdalifah. Tiap malam suaminya mabit di Musdalifah. Ini biar kata nggak musim haji, tiap malam nginep di Musdalifah. Baik. Nah kalau istri kedua ada namanya Mina, bilang di Mina. Baik, jadi Nabi kepikiran nih, waduh di Mekah, maka Nabi kepikiran pada Taif. Saat itu Nabi dipantau, gerak-gerik Nabi, dia mau ke sono, dia mau dipantau Nabi. Maka Nabi dari Mekah ke Taif nggak naik onta, nggak naik kuda, tapi Nabi ke sono dengan cara apa ya? Jalan kaki. Karena kalau Nabi naik kuda, mana mau ikutin nanti. Mau kemana Muhammad ini? Maka Nabi jalan kaki, jadi gak tahu.
Sebab kalau kita mancing di motor ketahuan, pakai mobil apa lagi? Kalau kita mancing apa ya? Mobil itu nggak tahu kan? Motor ada, mobilnya ada, naik gojek. Nabi pilih jalan kenapa? Kumpet-kumpet, sembunyi-sembunyi, ya, indik-indik itu pelan-pelan bersama anak angkatnya, namanya Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Karena Nabi Muhammad anak yang laki-laki kan meninggal dunia semua, Qasim, Ibrahim, meninggal semua. Maka Nabi angkat anak laki namanya Zaid bin Harisah. Dulu dipanggilnya Zaid bin Muhammad, tapi kemudian nggak boleh. Anak angkat mesti dipanggil dengan nama bapaknya asli. Ada penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit. Kalau ini anak angkat Nabi. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Jalan Nabi berdua bersama Zaid kemana? Taif. Sampai di Taif juga Nabi bilang, kalau kalian terima ajakan saya, alhamdulillah. Kalau enggak juga apa-apa, punya sendiri, diam aja gitu. Dia terima syukur, enggak terima ya. Udah, Nabi istilahnya harapannya besar lah di Taif diterima. Tapi ternyata bukan disambut, malahan disambut. Bukan mendapatkan sambutan, malahan mendapatkan sambutan. Yang berdarah bukan cuma kepalanya, kaki Nabi berdarah. Berarti kan dia lemparin batu udah banyak banget tadi. Bukan cuma kepalanya yang bocor, kakinya berdarah-darah. Tapi sambil dikatain majnun, dikatain orang gila. Nabi itu diusir, ya Allah subhanahu. Nabi berlari-lari bersama Zaid, berdarah-darah. Nabi keluar dari kampung Taif, dilempari batu dan dikatakan gila, dikata-katain orang tua, remaja, anak-anak, melempari Nabi ke batu. Ya Allah, akhirnya Nabi berlari, lari keluar dari Taif, lari sampai ke perkebunan. Ada kebun punya tokoh Quraisy yang dijaga oleh dua anaknya kembar, namanya Utbah dan Syaibah. Namanya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Ini kembarnya, ada apa? Begitu melihat Nabi Muhammad berdarah-darah masuk kebun anggur, kesian dia. Ya orang kesian banget. Dia mungkin nggak kenal Nabi nih. Kesian, dia orang berdarah. Dia punya budak namanya Adas. Nah sebelumnya begitu sampai di kebun anggur, Nabi sampai, Nabi bermunajat. Ini sebelum Nabi diketahui oleh penyebut di halaman 1 ini, Nabi bermunajat. Bahasa Arabnya istighosah. Istaghatha yastaghithu talabul maut, minta pertolongan Allah. Kan sekarang sudah digelar tuh istighosah kubro, acara istighosah, berzikir, berdoa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nih istighosah Nabi di halaman 1. Nabi Allah berdarah-darah bilang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma ya arhamar rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, au ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyatuka hiya awsa'u. Inni a'udhu biduri wajhika alladhi ashraqat bihi zulumat wa saluha alayhi amra dunya wal akhirah min an tanzila biya ghadabuk au tahilla biya samaduk. Ini istighosah Nabi, artinya Allahumma ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, kepadamu lah aku mengadukan lemahnya aku. Jadi hadirin, kalau curhat apa saya curhat? Curhat ke Allah hadirin. Kita kadang kalau minta bantuan manusia nggak bisa ngapain, betul nggak? Ya kan? Ini curhatnya ke Allah ya. Ya kan Allah. Jadi Nabi ketika ditolak di Taif, dideportasi, dipulangin, Nabi nggak ada pesawat waktu itu, belum ada. Nabi jalan kaki gitu tuh. Nabi ya Allah. Jadi apakah yang dilakukan Nabi begitu dia diusir? Nabi melakukan
Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Aku lemah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, Engkau jualah pelindungku ya Allah. Kepada siapa diriku hendak Kau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jadi begini, ya Allah, aku mau dioper kemana nih? Kalau kakak di Taif aku ditolak, di Mekah juga aku disakiti. Kepada siapa ya Allah aku nih? Engkau serahkan. Kepada orang yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Ya Allah, jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tidak aku hiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Ini maksud Nabi. Ya Allah, aku sih diginiin gak apa-apa dah, yang penting Kau jangan marah padaku ya Allah. Yang penting Kau ridho kepadaku. Aku diginiin, gituin, ya. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat, dan dari murkamu yang hendak Kau turunkan dan mempermasalahkan diriku ya Allah. Sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan. Ini munajat Nabi ini. Jadi kalau kita mendapatkan hal yang sama, kalau curhat masih apa? Allah itu. Kadang-kadang kalau curhat manusia jadi ramai, dia jadi ramai, jadi ribut, sandaran kita hanya Allah aja. Kalau kita nyendernya sama Allah masih pertolongan. Karena begini, kadang-kadang ya manusia tidak semua orang bersimpati atas musibah yang kita dapatkan, betul kan? Ada nggak orang yang nyukurin dari dia? Syukurin lu, ya, tuh bilang tidak lu. Jadi tidak semua orang, dan orang yang bersimpati pun belum tentu bisa nolongin kita. Ya, maka yang pertama kali Nabi lakukan adalah langsung curhat Allah. Allahumma asyku ilaika wa Allah, aku adukan kepadamu lemahnya diriku dan sebagainya. Singkat cerita, Nabi bermunajat. Ada riwayat Allah mendengar curhat Nabi. Allah kirim malaikat, dia mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau mau, kan Taif itu banyak gunung-gunung. Ini gunung-gunung sekitar Taif, aku terbalikin dah, biar dia orang Taif meninggal dunia semua. Ingat, biar nama penduduknya Bani Thaqif, nama kampungnya Taif. Ingat, jadi etnisnya nih Bani Thaqif, nama kampungnya Taif. Kalau engkau mau wahai Muhammad, bilang aja dah gunung-gunung, aku terbalikin, tinggal minta doa. Ya. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Jangan wahai Jibril. Ya kan? La'allallah yukhriju min aslabihi man ya'budullah. Siapa tahu bapaknya sekarang pada nolak, ntar anaknya beriman. Siapa tahu Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka generasi baru yang nanti akan beriman, menyembah Allah SWT. Kemudian Nabi berdoa di halaman 3, diabadikan dalam sejarah doanya, Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka begitu lantaran mereka enggak tahu. Nabi tidak berkata kasar. Sebab kalau berkata kasar jadi makin panas gitu. Ya gitu. Jadi ya kan kita enggak tahu hidayahnya kan. Kalau kita bersikap kasar, entar dia malah makin kasar juga gitu. Iya. Nabi gak marah-marah, bahkan ketika Jibril ingin menumpah berbalik gunung, kata Nabi, dia coba kalau kita Sahroni, kalau kembali kita jadi hancurin semuanya. Gunung Merapi, Gunung Galunggung, meletus. Ya. Oh Nabi enggak, Nabi mengatakan Allahumma biqaumi fa innahum la jangan, kata Nabi. Mereka begitu lantaran mereka tak tahu. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Begitulah kebaikan Nabi SAW. Karena
banget. Mulai kalau kayak Baitur Rahman ya. Apa nih? Mantap banget. Makanya bukan kaki hijau. Kan habis ini timbangan satu ya. Ambil satu ya. Jadi seulangi Nabi ditawarin sama Jibril. Kan Allah mendengarkan itu. Mengenai istighosah Nabi. Jibril, dia Muhammad tawarin Nabi. Nabi malah mengatakan Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah berikan mereka hidayah, mereka enggak tahu. Nabi enggak berkata kasar. Jadi walaupun kadang-kadang kita memahami orang kadang-kadang dalam kondisi lagi emosi suka keluar kalimat-kalimat yang ini ya, kalimat-kalimat yang mungkinnya kurang kontrol gitu. Dan wajar karena orang ini kecewa ya. Tapi Nabi tetap tuh, Nabi enggak, Nabi doain. Karena kadang begini hadirin, kalau kayak ibarat orang dagang dalam dunia dakwah itu, semua orang adalah objek dakwah. Sama kita dagang, semua orang adalah konsumen kita, betul nggak? Orang yang udah beli, orang yang belum beli, jadi musuhin. Sekarang dia nggak beli, besok kita beli. Jangan orang yang nggak belanja di toko kita ngomel, belum belanja di sono, belum belanja mau sini, belanja di sono. Tapi kesel kita kan? Lo kenapa kalau mau belanja dulu? Santai aja kali bro, sorry bro. Gitu. Maaf ya Pak, saya belanja nggak apa-apa Pak, belanja di toko ada nggak Pak? Mudah-mudahan besok belanja di sini ya Pak. Gitu ini. Jadi jangan kita membuat benteng ya, membuat hijab gitu. Semua orang adalah konsumen kita, betul nggak? Kan orang dagang begitu ya, orang dagang itu jangan baper ya. Kita dagang sembako, tetangga di sembako ada orang yang jauh gitu. Nah, gue dagang belanja di sono, gitu. Tapi kita sebagai pedagang jangan ngomong gitu, gitu. Nggak apa-apa belanja di sono, besok di sini kan. Udah 3 kali nggak sini kan baru sedikit. Pokoknya jangan berkata jelek mungkin biarin aja. Kan karena kita kesel kan itu. Kita dagang, orang belanja yang jauh, kesel kan kita. Lo gimana sih tangga gua tuh? Ya giliran kita bantuan maulid ke gua, giliran belanja ke toko orang, saya mana? Kan begitu kan pengurus DKM bukan sih kan? DKM bikin acara maulid Nabi dari sumbangan keluarga, warung-warung mintain, giliran belanja ke orang-orang. Diberkat 1000 kantong. Maunya kalau kita nyari sumbangan ke warung-warung dekat rumah, bikin berkatnya, suruh warung yang kita punya sumbangan dari ya. Jadi giliran kita sumbangan sama ke toko orang Islam, bikin berkat 1000 paket ke orang-orang lain. Ada di toko grosir, bukan punya orang Islam, gimana sih? Tapi bukan Baitur Rahim, Baitur Rahman bukan. Baik, kita kembali. Nabi menolak tuh. Nabi setelah munajat, Nabi doa. Tadi saya bilang pemilik kebun kembar Utbah dan Syaibah. Utbah siapa namanya? Maaf. Kemudian pemilik kebun ini Utbah dan Syaibah ya. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dia melihat ya ini orang kesian banget berdarah-darah. Dia punya budak namanya Adas. Dia panggilnya Adas, itu kasih dia tuh kesian, kasih makanan, kasih minuman. Oleh Adas dikasih minuman, dikasih anggur, gitu kan? Ya, ini pembudaknya kemudian begitu mau minum, Nabi bilang Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum Nabi baca Bismillah. Adas kaget. Itu kan Bismillah artinya jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Kaget kata Adas, emang ada Tuhan yang lain selain Lata dan Uzza? Nabi tanya, kamu siapa itu? Saya Adas. What's your name? Kalau udah Amerika. Siapa nama kamu? Nama saya Adas. Nabi tanya, min aina anta Adas? Dari mana asalmu? Kata Adas, ana min Nainawa. Nainawa itu nama kampung tempat kelahiran Nabi Yunus. Nabi Muhammad kenal Nabi Yunus. Kata Nabi Muhammad, itu kampungnya Yunus bin Matta. Adas juga kenal. Kata Adas,
dibantah. Kata Nabi, innahu nabiyyun wa ana nabi. Yunus itu nabi, aku juga nabi. Langsung Adas mencium kaki Rasulullah SAW. Dia langsung cium kaki Nabi itu. Ini bukan orang sembarangan, ya enggak? Dia bertanya, dari mana kamu Adas? Aku dari Nabi Hawa. Kata Nabi, itu kampungnya Yunus bin Matta. Kamu tahu Yunus bin Matta? Ya, innahu nabiyyun wa ana nabi. Langsung Adas serta-merta mencium kaki Rasulullah SAW. Ya kan? Singkat cerita, dia Islam di hadapan Nabi. Dua orang pemilik pun undang yang orang tuanya kaget. Ngapain tuh si Adas? Dia ngobrol sama dia malahan gitu. Dia nggak tahu ngomongin apa deh. Kata para ulama, ini pelipur lara buat Nabi. Ketika lagi ditolak-tolak, dilempar rendah, ada tiba-tiba ada orang masuk Islam ini. Itulah namanya tasliyah, pelipur lara. Allah tidak akan membiarkan kita susah gitu. Kayak petani lagi banyak sawah, nanam padi, capek gak tuh? Kadang-kadang Allah kasih hiburan, ketemu apa tadi? Ketemu belut, ya kan tuh? Dari banyak sawah dia kan? Ketemu apa tuh? Ikan gabus, ya kan? Ikan betok apa kan betok ada? Kalau gede betok, kecil betik. Iya kan kita kadang begitu ya. Lagi orang nanam padi capek gak tuh? Macul, banyak sawah. Kadang-kadang Allah kasih hiburan gak? Kasih hiburan dan tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Jadi yang pertama Allah kasih hiburan Nabi, tiba-tiba Adas masuk Islam. Dia cium kaki Nabi SAW. Dia bersyahadat di hadapan Nabi. Ini singkat cerita. Kemudian Nabi SAW keluar dari itu kebun, Nabi berangkat pulang ke kota Mekah. Di Mekah ditolak Nabi. Sejak istrinya meninggal, Abu Talib Nabi itu dimusuhin, semakin dimusuhin ke Mekah. Jadi ke Taif nggak bisa masuk, mau pulang ke Mekah juga nggak berani. Nabi ketahan di pinggiran kota Mekah. Malamnya Nabi qiyamul lail. Nabi sholat tahajud. Pas Nabi lagi qiyamul lail, ada serombongan jin lewat ini mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi di halaman 4. Kemudian diabadikan dalam Al-Quran, rombongan jin ini mendengarkan bacaan Quran Nabi, dan rombongan jin ini ngapain? Beriman kepada Nabi SAW. Ini ayat ini, halaman 4 kita baca. Ketemu halaman 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban yahdi ilar rusydi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu sesungguhnya istama'a nafarun minal jin, ada sekelompok jin mendengarkan dengan penuh seksama bacaan Al-Quran. Apa kata jin? Inna sami'na Qur'anan ajab, kami mendengarkan bacaan Quran yang sangat menakjubkan. Nabi Muhammad kalau baca Quran suaranya enak kan? Maka ada nasihat dari Nabi, zayyinu aswatakum inda tilawatil Quran. Hiasilah suara kamu saat baca Quran. Maksudnya Nabi, kalau baca Quran suaranya bagus ya. Belajar ilmu tajwid, baca Quran beda dengan baca huruf biasa ya. Ada nggak lagunya dari mana? Ada baca Quran, baca ini baca jangan dulu tuh orang baca Quran pakai nahwu ya, lagu Bayanti, lagu jawab ya, lagu singkat, hijaz. Boleh tuh kita tuh belajar Qori. Saya kemarin ketemu adiknya Muhammad, Ustaz siapa dah? Muhammad ZA. Jadi lupa sekarang.
Itu Muammar tuh kalau dia ngaji, dia luar biasa. Jadi ini kembali lagi hiburan buat Nabi. Orang tak beriman, jin beriman. Gitu tuh. Kata para ulama, bacaan Al-Quran itu memberikan pengaruh. Jangan-jangan manusia, jin aja pengaruh. Banyak orang masuk Islam gara-gara dengerin Quran. Sayyidina Umar awal Islam gara-gara apa? Mendengarkan Quran. Kan Umar parah-parah tuh dengar adiknya betul lemes gitu langsung. Itu banyak tuh bapak-bapak lagi umroh di Mekah Madinah, di Mekah. Orang dengerin suara imam sholat sampai nangis, ada nggak gitu? Ada orang Indonesia jadi makmum nangis sedih banget. Ngantuk banget Ustaz. Terus imamnya lama banget. Tinggal di mana Pak? Di Pondok Langkah Pak. Saya kira dia khusus lagi ternyata ngantuk. Jadi kalau kita baca Quran, jadi bagusin suara kita. Kita ada kalau nyanyi juga bagusin. Orang kalau nyanyi samakan suara, ada nggak? Baca Quran bagusin, sunnahnya kalau mau itu duduk, bersiwak. Singkat cerita, rombongan jin beriman kepada Nabi. Kembali ini menjadi pelipur lara. Betul. Allah tidak membiarkan kita. Kalau kita niatnya benar, Allah kasih pertolongan. Maka minta tolong kepada Allah. Manusia cuma bisa ya gitu. Jadi kalau kita curhat dengan jadi rame, betul kan? Apalagi kalau kita ngomong kalimat yang nggak baik ya, Allah ya Allah, Allahumma syukur ilaika ya Allah, kemana kepada Allah, tolong Nabi berkali-kali. Singkat cerita, begitu paginya kan Nabi pengen masuk ini, kebetulan nggak bisa Nabi. Tiba-tiba ada tokoh Quraisy namanya Al-Mut'im bin Adi. Begitu orang Mekah tuh, jadi para tokoh, para elit di kota Mekah memiliki hak namanya hakul jiwa, hak yang dimiliki oleh para tokoh, para elit, hak untuk memberikan perlindungan pada siapapun yang dia mau. Jadi kalau tokoh itu berkata orang ini di bawah perlindungan saya, udah bagaimana jawabnya? Tiba-tiba Allah Al-Mut'im bin Adi, dia bukan Islam, dia tokoh Quraisy, masih musyriknya. Dia kesian melihat Nabi, dia kan Nabi Muhammad kalau suarakan, dia cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang megang kunci Ka'bah. Dia keponakannya Abu Thalib, pamannya Nabi. Dia istrinya Khadijah, orang yang terhormat di kota Mekah. Jadi gini hadirin, kadang-kadang tuh orang gak mandang kita, orang mandang siapa? Orang tua kita, ya. Mandang kaki lu kalau bukan anaknya di Solo, lu bodoh aja. Lu kalau bukan karena abang, lu gak habis lu. Lu masih mandang abang lu, ya gak? Lu masih mandang bapak lu, bokap lu, ya gak? Jadi hadirin itu kadang-kadang orang tuh gak mandang kita, orang mandang siapa? Ayah kita. Maka ketika perang Uhud, kan kaum muslim kocar kacir tuh. Apa teriakan Nabi? Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang tidak pernah berdusta. Aku ini cucunya Abdul Muttalib. Nabi sebutnya nama kakeknya. Jadi kadang-kadang kita perlu juga nyebutin karena orang-orang kata kita. Terus ya, saya anaknya cucunya Bang itu. Oh maaf saya nggak tahu. Oke, terus gue sebut. Orang tuh kadang nggak mandang kita, mandang siapa gitu. Tapi buat tujuan kebaikan, bukan sombong-sombongan gitu. Lu nggak tahu gue anak siapa? Bukan siapa-siapa gue. Orang tuh kadang nggak mandang kita, jadi orang mandang kakek kita kan, mandang ayah kita. Maka Nabi Muhammad itu dalam perang Uhud menyebut nama kakeknya itu. Ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang tidak pernah berdusta, aku cucunya Abdul Muttalib. Artinya kebanggaan terhadap orang tua boleh juga, tapi buat kebaikan gitu. Jadi ini Al-Mut'im bin Adi, dia kesian sama Muhammad, bukan karena dasar agama, karena dia mandang ini keponakannya Abu Thalib, dia cucunya Abdul Muttalib, dia ini suaminya Khadijah, pedagang yang sangat kaya di
Maka kemudian Al-Mut'im bin Adi ajak 2 orang anaknya menghuruskan pedang mengawal Nabi. Muhammad kabur di bawah perlindungan saya. Masuk ke kota Mekah, banyak orang kafir bertanya, wahai Mut'im, engkau udah masuk Islam? Bukan, dia di bawah perlindungan saya. Udah, nggak ada macam-macam. Dan Nabi sangat mengingat peristiwa itu. Nabi Muhammad itu orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang. Entah setelah bertahun-tahun kemudian, ketika perang Badar, perang Badar kaum muslimin menang. Itu banyak tuh kafir Quraisy jadi tawanan. Nabi lihat para tawanan kafir. Nabi bilang begini, seandainya Al-Mut'im bin Adi orang yang pernah nolongin saya, dia datang sekarang ke saya minta agar semua tawanan orang kafir dilepaskan, akan baca semuanya. Kalau itu Al-Mut'im udah ada. Kalau dia ada sekarang, dia minta kepada saking lagi ingat kebaikan. Jadilah kita orang yang tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Kita bisa begini begitu kan karena orang betul kan. Jadi kita punya kerjaan dulu, kita segala macam. Karena ada nggak orang kacang lupakan kulitnya? Ada tuh lagi nyempel aja dari teman-teman kita, dia begitu sukses aja jangan lupa. Singkat cerita, Nabi masuk ke Mekah. Kata puncak hiburannya adalah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Pulang dari Taif, Nabi kan di bawah perlindungan Al-Mut'im bin Adi. Nabi Muhammad kemudian puncak hiburannya berdiajak di perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi rangkaian peristiwa tadi menjadi pelipur lara buat Nabi. Tiba-tiba ada masuk Islam, tiba-tiba jin beriman, tiba-tiba malaikat datang, yang itu tiba-tiba seperti Al-Mut'im bin Adi. Apa pelajaran dari peristiwa ini? Yang pertama, halaman 4. Pelajaran pertama adalah menyampaikan kebenaran dan kebaikan merupakan kewajiban setiap orang. Kebenaran harus disampaikan, menyembunyikannya sebuah kejahatan. Walaupun ada resiko kan? Tapi menyampaikan kebenaran harus sendiri. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah berikan kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau tidak kamu sampaikan, kamu tergolong tidak amanah. Sifat Nabi siddiq, amanah, tabligh. Fatul apa itu tabligh? Menyampaikan. Apa lawannya? Kitman, menyembunyikan. Kita semua pewaris Nabi ini. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Maksud saya, kita punya kewajiban amar ma'ruf sesuai dengan kapasitas kita. Ada yang nggak beres di lingkungan, ada bocah yang SD pernah merokok, ada nggak itu? Tegur dengan kamu merokok, bagi-bagi. Kecil-kecil ini kadang-kadang banyak orang tua diem aja nih, jangan itu bukan anak buah, ada itu. Walaupun bukan anak kita nih, kecil-kecil pada pacaran, tegur nih. Tegur nih, kewajiban kita tuh. Itu kan malam minggu bernongkrong dengan anak-anaknya. Tegur. Kalau kita orang tua diem aja nih, acau ibu mana sudah. Ya. Jadi melihat ada kemungkaran, tegur. Ada yang curang, ada yang nakal, ada yang begini. Jadi menyampaikan pesan kebenaran itu kewajiban, menyembunyikan kebenaran kejahatan. Rasulullah bersabda di halaman 5, afdhalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jahil. Jihad yang paling utama berani menyampaikan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Kebanyakan orang ngomong apa dia betul? Dulu orang lihat copet di Metro Mini teriak ini. Sekarang teriak gitu. Dia kenapa? Udah ada Metro Mini. Saya dulu pernah naik Metro Mini 69. Blok yang sini, itu ya. Itu banyak copet kan? Apa orang sini? Itu apa? Sebab saya pernah tuh dari Blok M tuh di robo-robo nih. Dulu kan Metro Mini ya, jadi kan sebenarnya 610 itu belum laku ya, 72 berapa dari 75 sampai ke akal saya. Ya Metro Mini ada dia. Dulu orang punya copet ngapain? Teriak. Sekarang apa sekarang?
menjadi. Karena sekarang kita banyak melihat kemungkaran dan kita lebih memilih untuk diam karena berbicara resiko. Iya. Maka Nabi Muhammad mengatakan jihad yang paling pertama berani berkata, mengingatkan pemimpin yang zalim. Tentu dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik, diingatkan. Ya kita di masjid saling mengingatkan, betul kan? Saling mengingatkan, pengurus, mengingatkan jamaah mengingatkan, kemudian lain-lain. Halaman 6. Pelajaran kedua, penolakan ini adalah bagian daripada ujian dan bagian dari cara Allah menjaring hamba-hambanya. Jadi ketika kita mengajak orang berbuat baik ditolak, itu mah udah ya biasa jadi. Jangan baper gitu maksudnya, ya begitu manusia, ada yang nolak, ada yang terima, ada yang nolak, betul kan? Alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kaum kira dibiarkan beriman padahal belum diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kita dengan beragam ujian. Rasulullah bersabda di halaman 6, asyadun nasi balaan al-anbiya tsumma shalihun. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Nabi Musa dikejar-kejar, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa dikejar-kejar, mau dibunuh, diselamatkan, diangkat ke langit. Nabi Muhammad berkali-kali begitu. Buya Hamka masuk penjara, betul kan? Almarhum Pak Muhammad Nasir masuk penjara, dulu tuh orang-orang Kiai Haji Abdul Syafi'i penjara, Jadi di Mesir tuh ulama-ulama Said Qutb di penjara menulis tafsir Fizanul Quran. Imam Ahmad bin Hanbal digantung di kalungnya. Jadi pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini begitulah emang ada nggak ujian dan ujian. Jadi menyampaikan kebenaran memang ada resiko gitu. Dan ulama-ulama dulu gitu kan. Kita harus jalan di Indonesia ini. Kan dulu ulama-ulama kita di penjara ya kan, Buya Hamka penjara kan. Buya Hamka, Abdul Syafi'i, semua itu banyak ulama-ulama di masuk penjara ya kan. Dan ulama zaman dulu juga sama. Imam Ahmad bin Hanbal dan di Mesir tuh banyak tokoh-tokoh ulama-ulama sampai hari itu. Karena memang ya kita ada ujian. Yang paling berat ujiannya siapa? Al-Anbiya, para nabi. Tsumma shalihun, yang kedua orang-orang yang saleh. Kata Nabi berikutnya. Yubtala rajulu ala hasbi dinihi. Ujian seorang tergantung kualitas agamanya. Fa in kana fi dinihi shalaba, kalau agamanya kuat, zida fil bala, ujian makin berat. Ada orang sokok sejuta, agak mau naik ke 5 juta, enggak 5 juta, 10 juta enggak. Makin nolak makin gitu. Tapi kalau orang imannya lemah, jangan ke sejuta, kocak banget itu. Orang kalau imannya kuat, godaan berapa nih? Uang, wanita, punya tuh dikasih perempuan ini. Enggak, saya enggak. Tapi kalau orang imannya lemah, itu ya kan perempuan, bencong banget. Kalau orang imannya lemah tuh, jangan saya bencong ini aja. Kalau ada imannya, kan ada orang yang nggak beriman, atau sombong gitu, ada kan? Semakin kata Nabi, semakin kuat agamanya, semakin berat ujian. Dan gitu orang kalau sombong kan enggak, wah macam-macam. Orang kalau makin ini miliaran gitu, miliar satu sekian aja tuh dibayar asal mau tanda tangan itu luar biasa. Yang ketiga, pelajarannya halaman 7, lakukanlah istighosah, minta pertolongan dari Allah saat berhadapan dengan ujian dan penolakan. Jadi kalau ya begini ya, tentu ya bolehlah kita minta pertolongan manusia, cuma manusia kadang nggak bisa apa-apain juga, jadi cuma jadi ramai orang, betul nggak? Ramai ribut gitu, ya apalagi wartawan jadi berita jadi bener ya. Kadang-kadang beritanya kemana jadi gitu ya. Intastaghithu rabbakum, ditambah dari Nabi Muhammad istighosah. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah dengar, Allah berikan bantuan ribuan malaikat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran keempat, jika ada
Dan terbukti dari kampung Taif, anak-anak generasi muda semuanya beriman. Bahkan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kan banyak yang murtad tadi, tidak dengan warga Taif, imannya kuat gitu. Gara-gara didoain oleh Nabi. Jadi doain, jangan disumpahi, jangan ngomong yang jelek tadi. Karena kalau kayak tadi kita dagang tadi, orang belum belanja, kita dia kata-katain, dia kesel, dia nggak belanja tadi. Sekarang dia nggak belanja, siapa tahu besok belanja diri. Maaf ya Pak, saya belanja tempat lain nggak apa-apa, kok biasa aja, santai. Gitu sih. Karena itu tuh, jadi semua orang konsumen kita, semua orang nasabah kita, semua orang objek dakwah kita. Jangan pernah mengatakan memperlakukan orang dengan cara itu. Nah, ini lebaran batu ngapain? Doain tadi, tidak. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapapun yang kau mau, tapi Allah berikan hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Hidayah ini doain dari siapa tahu kan generasi itu terima. Yang terakhir halaman 8. Pada saat seorang mendapatkan beragam ujian dan penolakan, orang lagi gagal, biasanya Allah akan berikan kepadanya pelipur lana. Pelipur lana bahasa Arabnya tasliyah, untuk mengurangi kesedihan yang ada. Islam yang adas, juga berimannya para jin merupakan tasliyah bagi Rasulullah SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu puncaknya tasliyah. Linuriyahu min ayatina. Betul kan? Dihibur jalan-jalan Nabi. Bahkan turunnya surat Yusuf menjadi pelipur lara buat kita. Itu kan surat Yusuf tadi. Surat Yusuf isinya apa? Kisah Nabi Yusuf. Mulai dari dilempar ke sumur segala macam sampai akhirnya jadi raja. Oh, Nabi itu kalau baca surat Yusuf gila. Jadi membaca perjalanan orang dari, ya kan, ibaratnya habis gelap terbitlah terang minas zulumati, dari sumur ke singgasana. Itu buat Nabi itu kalau baca surat jadi pelipur. Kalau Nabi SAW mengatakan, likulli amalin syirra wa likulli syirratin fatra. Setiap kerjaan ada semangatnya, ada futurnya, ada lepasnya, ada up and down. Saat lagi lepas perlu hiburan. Ya kan? Pelipur lana, ya, kita kadang kerja capek Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ngapain? Hiburan lagi, istirahat. Sabtu Minggu mesti kerja aja, libur ini. Sabtu Minggu nyari duit aja, libur nggak kapan? Kerja. Libur dong ada usaha waktu minggu. Jalan-jalan ke Ragunan oleh kuat. Kuat kalau teokin Ragunan nunggu-nunggu. Karena dia cucu belum datang. Jadi hiburan sama anak-anak, sama istri kita dari ngobrol beres di rumah, sama istri, sama anak. Kita hiburan ini. Biar ntar hari Minggu senang lagi gitu. Kakak itu orang Jepang. Kalau Sabtu Minggu benar-benar libur kan. Kalau hari weekday itu kerja, gila kerja. Gila Sabtu Minggu mabuk di taman-taman itu. Jelek gitu deh, cuma jangan contoh gitu. Maksud saya mau benar-benar libur gitu. Nah ini kita masih kerja ya. Jadi, supaya tuh hari Senin semangat lagi, hari Sabtu weekendnya liburan, jalan-jalan, taman mini. Terakhir yang keenam, pelajarannya, milikilah hubungan yang baik dengan siapapun. Pada saat kita mendapatkan ujian dan penolakan, maka akan ada saja pihak yang bersimpati dan memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin bukan dengan alasan akidah dan keimanan, tapi dengan alasan kemanusiaan. Mungkin bin Adi, ibu orang Islam, ada menolongin Nabi. Alasannya kemanusiaan, dari dia orang siapa, nggak salah gitu. Jadi milikilah hubungan baik dengan siapapun, dari tokoh politik, tokoh ini, tokoh itu, macam. Jadi saat kita mendapatkan musibah, orang tolong kita. Mungkin bukan dengan dasar agama, dasarnya apa? Kemanusiaan. Kasihan ya orang. Walaupun saya beda agama, dia orang kasihan. Tidak salah gitu. Ya. Sekali lagi orang mengatakan
peristiwa Nabi Muhammad ditolak masuk ke wilayah tauhid, memberikan semangat kepada kita tetap semangat berbuat baik. Semua orang adalah konsumen, semua orang itu nasabah, semua orang objek dakwah kita. Jadi jangan membuka konfrontasi, jangan membuka membuat hijab, justru ya berbuat baik. Kalau orang menolak kita baik, doain dari Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya dari? Silakan. Bismillah, ini rata serasa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini orang tua susah menyekolahkan anak, tapi bukan hanya anak, tapi di PKB juga harus sekolah. Terus masuk ke zaman Rasulullah ada peperangan dari kedua belah pihak mengalami krisis. Saya dengar yang nggak lengkap itu boleh menggantikan sesuatu termasuk alat perang, baju perang. Pada waktu itu penerapannya seperti apa, pijat-pijatnya seperti apa penggantian itu satu pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada beberapa peristiwa Rasulullah SAW yang saya ingat pernah Nabi Muhammad pada peristiwa pertempuran apa ya, ada tuh orang-orang yang menawarkan bantuan kepada Nabi. Ada yang Nabi terima, ada yang Nabi menolak gitu. Coba kalau ditanya mengenai menggadaikan ya, menggadaikan. Dalam Islam itu menggadaikan barang itu boleh. Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia beliau punya utang. Utang Nabi 30 sok gandum, kira-kira lah 30 liter gandum. Tapi Nabi kasih jaminan. Jaminan bagi perakir. Ada yang diagungkan gitu. Jadi Nabi pinjam sesuatu, apa jaminannya? Baju besi. Dan yang mana? Jadi dalam Islam itu boleh kita menggadaikan barang. Kemudian katakanlah, Pak, saya pinjam duit 1 juta. Ini motor saya, ya kan? Kemudian begitu ntar saya ganti sebulan. Setelah sebulan, ini Pak uangnya 1 juta yang saya pinjam, dan ini Pak 200.000 upah Bapak jagain motor saya. Namanya ujroh. Ujroh itu upah. Kan saya pinjam 1 juta. Kok usah ulanginya 1.100.000? Yang 1 juta pinjaman, yang 100 namanya upah dia jagain motor saya. Kan motor saya di mana saya jagain? Tapi ntar nanti boleh nggak dipakai di motor? Ya nggak, ada yang mengatakan tidak boleh, kalau dipakai jadi riba dia. Ya nggak, tapi cukup nanti tergantung kesepakatan lagi. Iya, Pak Ustadz boleh nggak nih selama motor sama saya nih saya pakai buat ojek Ustadz? Boleh Pak, tapi bagi dua saya Pak. Iya. Gitu ya. Tapi secara umum nggak boleh, karena tugas dia hanya jagain. Kayak saya naruh emas di Pegadaian. Kan itu kalau pegadaian saya, ya kan? Saya taruh emas, saya taruh di PKB, ya kan? Dikasih pinjam uang, begitu mulangin, uang lebihnya itu uang jagain. Kan surat saya simpel ada. Coba kalau perjalanan nyambil orang ada. Kan surat sini apa ini? Jaga nggak ada? Namanya upah jagain. Upah jagain itu bahasa fikih Pegadaian namanya ujroh. Di uang yang saya pinjam 1 juta rupiah, ini 100.000 adalah upah Bapak jagain PPKB. Itu mengenai konsep yang saya tahu mengenai Pegadaian syariah. Jadi kita membayar lebih, uang yang lebih itu namanya adalah ujroh, upah jagain barang yang kita gadaikan. Demikian Islam. Dan dalam Islam boleh. Tapi terkait tadi itu saya lupa, ada beberapa peristiwa itu ada pertempuran. Bahkan aku menolak ada pihak lain yang akan bergabung. Saya lupa kapan kita bahas itu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Jazakallahu khair. Sehat panjang umur. Ketemu lagi pada bulan datang. Tetap semangat menyampaikan kebaikan dengan cara yang baik. Menyampaikan kebaikan dengan cara yang hikmah, yang bijaksana. Kalau ada orang, ya biasalah orang ada yang terima, ada yang menolak.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نستغفر الله العظيم سبحان رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.